Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di video pembelajaran kali ini. Kita semuanya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan mempelajari beberapa materi mengenai tematik di tema 9, subtema 1 di pembelajaran ke-4, 5, 6. Ada 3 materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah mengenai dampak modernisasi, yang kedua adalah mengenai tata surya, dan yang ketiga adalah akor dalam tangga nada. Oke, sebelum mengawali materi, kan kita persiapan dulu. Silakan tulisnya siapkan dulu. Kita akan mulai untuk share screen. Oke. Kita akan lanjut masuk ke materi yang pertama. Sebentar. Materi pertama kita hari ini adalah dampak sosial dari modernisasi. Oke, materi ini sebenarnya sudah sering kita temui, namun baru kali ini yang kita pelajari. Nah, yang pertama adalah dampak sosial dari adanya modernisasi dalam kehidupan, yaitu yang pertama peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentunya dengan adanya modernisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi juga akan mengalami peningkatan. Nah, seperti gambar ini contohnya adalah, nah ini ada gambar mengenai ini menyemprot padi, menyemprot hama padi dengan menggunakan drone. Kalau dulu awalnya hanya menggunakan semprotan yang ditarik itu, tapi sekarang sudah karena adanya teknologi maka bisa menggunakan drone seperti ini. Nah, lalu ada lagi ini video call. Nah, pemanfaatan layanan video call atau video teleconference termasuk juga Zoom, termasuk Instagram Live, YouTube, Ome TV juga bisa seperti itu. Nah, ini juga termasuk dalam pemanfaatan teknologi dampak sosial modernisasi. Oke. Nah, kita akan melanjutkan yang kedua, yaitu kemajuan di bidang industri. Tentu saja modernisasi ini berhubungan dengan kemajuan di bidang industri. Seperti kita lihat pada contohnya di gambar ini adalah pembuatan mobil. Kalau zaman dulu pembuatan mobil itu menggunakan tenaga manusia. Banyak pabrik-pabrik yang memanfaatkan tenaga manusia untuk memproduksi barang-barangnya. Nah, namun sekarang agar lebih cepat dan lebih akurat bisa menggunakan mesin. Jadi mesin ini menggantikan peran manusia di sini. Lalu ada lagi ini di sampingnya itu adalah toko online atau biasa terkenalnya dengan online shop. Biasanya kalau toko biasa itu kita buka pagi buka siang sampai sore itu bisa tutup, malam tutup. Tapi adanya toko online ini sangat memudahkan. Jadi misalkan kita mau berbelanja di malam hari, kita tetap bisa dengan memanfaatkan adanya toko online. Contohnya seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain seperti itu. Termasuk dalam layanan toko online. Namun di sini juga mempunyai beberapa dampak positif dan negatifnya. Positifnya mereka bisa berbelanja di kapan saja tanpa terbatas waktu, tanpa terbatas harus di sini, harus ke toko, tidak, tapi di rumah bisa. Namun negatifnya peran manusia jadi berkurang. Jadi contohnya kalau kita bertransaksi langsung ada penjual, pembeli, ada pelayan toko. Nah, di sini pelayan toko artinya tidak ada pekerjaan pelayan toko. Sama seperti di contoh gambar ini. Ini ada gambar yang pabrik pembuatan mobil, dulunya dipakai tenaga manusia, tapi sekarang tenaga mesin. Jadi otomatis akan mengurangi tenaga kerja. Nah, dampak positifnya dia akan lebih cepat, tapi dampak negatifnya dia akan mengurangi tenaga kerja. Jadi tenaga kerja manusia sebagai perakit mobil itu akan berkurang. Tentu saja ini akan berhubungan dengan jumlah pengangguran yang akan meningkat. Jadi semuanya ada positif dan negatifnya seperti itu. Itu yang kedua. Sekarang kita akan melanjutkan. Yang ketiga adalah kemajuan di bidang transportasi. Oke, tentu saja ini sering sekali kita temui. Jadi kemajuan dalam bidang transportasi itu ada banyak macamnya, ada banyak contohnya. Seperti awalnya dulu menarik gerobak hanya menggunakan kuda, tapi sekarang bisa menggunakan bis, bisa menggunakan mobil, bisa menggunakan gerobak bermesin seperti itu. Nah, ini contohnya. Dulu awalnya sepeda dari sepeda motor, barulah jadi bis. Becak yang roda 3, sekarang ada juga yang namanya becak motor. Nah, kereta yang awalnya kereta uap juga ada kereta listrik. Pesawat yang semula dulu tidak ada, sekarang sudah ada. Nah, lalu yang dulunya balon udara, dulu menggunakan balon udara untuk terbang ke melewati atas, sekarang bisa menggunakan pesawat yang tentu saja lebih cepat, lebih aman, dan lebih
efisien. Nah ini perahu, kalau dulu menggunakan perahu layar yang hanya mengandalkan tenaga angin, sekarang bisa menggunakan perahu cepat, seperti kapal feri untuk penyeberangan dan perahu cepat, seperti itu contohnya. Jadi semakin berkembangnya teknologi di bidang transportasi, perkembangan transportasi. Nah, sekarang ini juga ada lagi yang, nah ini sampai juga wisata ke bulan. Apakah ada? Ada. Sekarang sudah ada perkembangan transportasi hingga sampai ke bulan. Maka sekarang bisa berwisata sampai ke bulan. Ini sudah ada sekarang. Nah, lanjutkan kita menuju ke yang keempat. Nah, dampak sosial modernisasi. Tentu saja dampak sosial itu tidak hanya yang positif, tapi ada juga yang negatif. Seperti yang kita lihat di contoh ini. Nah, ini termasuk kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat. Jadi maksud kesenjangan itu seperti apa? Jadi kesenjangan itu ada perbedaan yang cukup jauh. Jadi sangat terlihat bedanya. Contohnya ini. Nah, ini ada sebuah rumah kumuh di pemukiman sungai, lalu sampingnya rumah yang sangat megah. Nah, ini tentu saja perbedaannya sangat jauh. Sama seperti ini kesenjangan ekonomi. Lalu kesenjangan sosial itu seperti ini. Nah, banyak masyarakat yang kehidupannya kurang sejahtera. Namun di sisi lain, banyak masyarakat yang kehidupannya hedon atau sangat mewah seperti itu, berhamburan seperti itu contohnya. Jadi terjadi kesenjangan ekonomi yang sangat nampak dalam masyarakat. Itu termasuk dampak sosial dari modernisasi juga. Kita lanjutkan sekarang. Nah, dampak sosial dari modernisasi tentu saja ada lagi yang kelima adalah pencemaran lingkungan alam. Nah, ini yang terjadi di Blitar nih yang paling bawah ini. Ini di Kota Blitar terjadi pencemaran sungai. Lalu pencemaran sungai karena limbah pabrik. Ini juga, nah ini juga terjadi di sekolah kita beberapa tahun yang lalu. Jadi ada sungai di belakang sekolah kita itu mengalami tiba-tiba muncul bau yang tidak sedap. Tapi ternyata setelah diselidiki munculnya dari industri yang ada di kelurahan sebelah. Nah, seperti itu. Itu termasuk dalam pencemaran lingkungan alam dari dampak sosial modernisasi. Jadi karena adanya pabrik, maka dia akan membuang limbah. Limbah yang tidak diolah, dia akan mencemari sungai, termasuk mencemari aliran air. Sehingga air yang bisa dimanfaatkan menjadi air yang tidak bisa, airnya kotor. Lalu ikan-ikan atau hewan-hewan yang hidup di situ pun akan punah, akan mati karena tidak bisa hidup dengan baik. Yang kelima, tentang dampak sosial modernisasi. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke gejala modernisasi. Gejala itu apa sih? Gejala itu tanda-tanda. Tanda-tanda mulai adanya modernisasi. Yang pertama di bidang budaya. Jadi ada semakin terdesaknya budaya asli dengan budaya asing. Maksudnya seperti apa? Jadi gini, sekarang ini kan muncul yang namanya seperti budaya dari luar negeri, contohnya K-pop, terus fans-fans yang cosplay karakter-karakter dari luar daerah atau dari negara lain. Nah, itu hal seperti itu sebenarnya biasa dan boleh saja asalkan kita tidak meninggalkan budaya asli dari negara kita. Contohnya budaya asli yang paling mudah adalah kita tinggal di Pulau Jawa, tentu saja kita harus bisa pasti berbahasa Jawa. Utamanya kalau dengan orang tua atau orang lain itu bahasa Kromo. Nah, boleh dengan budaya asing itu masuk, tapi kita jangan sampai kehilangan budaya asli kita. Yang kedua, di bidang politik ada semakin diakuinya hak asasi manusia. Lalu tumbuhnya negara demokrasi. Jadi semakin banyak negara yang merdeka itu menunjukkan bahwa gejala modernisasi itu sudah terasa di masyarakat. Jadi sudah benar-benar muncul modernisasi seperti itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi contohnya adalah semakin kompleksnya kebutuhan manusia. Maksudnya kompleks itu jadi mendetail. Jadi kalau contohnya dulu saya pengen baju hem seperti ini. Nah, sekarang didetail lagi. Baju yang gini modelnya seperti ini. Nanti contohnya ke kompleks. Jadi kompleks itu lebih detail lagi. Contohnya, kalau dulu saya pengen HP yang bisa untuk telepon dan SMS. Nah, sekarang saya pengen HP yang bisa untuk membuka tugas, bisa untuk kirim tugas, bisa untuk video call, nah seperti itu. Jadi lebih kompleks, lebih detail. Tentu saja ini berhubungan dengan yang kedua, jadi bidang industri semakin besar. Nah, karena kebutuhan manusianya banyak, maka pabrik juga memproduksinya semakin banyak sesuai dengan kebutuhan manusia. Yang keempat adalah bidang sosial. Maksudnya adalah semakin banyak kelompok baru dalam masyarakat. Ini maksudnya apa? Jadi gini, kelompok baru dalam masyarakat, kalau dulu itu kalau kita satu RT kumpul itu kan hanya kumpul satu RT, semuanya berarti oh ini RT ini. Nah sekarang
perkumpulannya itu kelompoknya semakin banyak. Jadi ibarat circle-nya itu semakin banyak. Jadi ada yang oh ini klub game, ini klub voli, ini klub klub apalagi, klub perkumpulan ronda malam, perkumpulan arisan, ini perkumpulan yang klub sepeda. Nah, jadi kelompok-kelompok barunya semakin banyak, circle-nya semakin banyak dalam masyarakat. Jadi kalau dulu hanya satu perkumpulan RT, sekarang jadi semakin banyak lagi circle kecil di dalamnya. Oke, itu untuk yang gejala modernisasi. Nah, lalu lanjutkan kita akan belajar materi yang kedua tadi mengenai IPS tentang modernisasi. Yang kedua ini kita masuk ke SPDP, yaitu akor dalam tangga nada. Kita yang pertama kita bahas adalah akor dalam tangga nada C. Jadi nada dasar kita yang akan memakai C. Jadi apakah yang dimaksud dengan akor? Jadi akor tadi adalah susunan atau tiga nada atau lebih yang dibunyikan secara bersama dan menghasilkan bunyi yang harmonis. Jadi akor itu adalah tiga nada. Nadanya minimal tiga atau bisa lebih. Lebih boleh, tentu saja boleh. Jadi tiga nada atau lebih yang dibunyikan bersama dan menghasilkan bunyi harmonis. Ada beberapa nih, contohnya yang pertama C. Kita susunannya adalah C, E, dan G. Oke, kita akan coba akor yang pertama. Pertama sebentar, saya share screen dulu. Share dulu, semoga suaranya bisa terdengar. Dari itu, yang pertama adalah akor tonika, C, E, G. Jadi C, E, G itu kalau bunyikan bunyi. Nah, dulu. Oh, ini. Bersama. Ini disebut dengan akor. Yang dari akor kita harus observe dulu. Jadi apa yang dimaksud dengan akor tadi? Akor adalah tiga nada yang dibunyikan secara bersamaan. Jadi menunjukkan melodi yang harmonis. Jadi terdengar bareng. Jadi seperti itu yang disebut dengan akor. Oke, kita akan lanjutkan share ke materi yang kedua, yaitu mengenai tata surya. Kita akan membahas mengenai matahari sebagai pusat tata surya. Sebentar, saya siapkan dulu. Nah, ini dia. Ini hampir sama seperti yang kemarin, yaitu matahari sebagai pusat tata surya. Matahari tentu saja adalah pusat atau tengah-tengah titik dari galaksi Bima Sakti atau galaksi tata surya kita. Nah, di situ terjadi beberapa bagian dari matahari. Yang pertama, yang paling luar namanya adalah corona. Jadi ini bukan virus, tapi inilah bagian matahari yang paling luar. Disebut corona karena artinya adalah mahkota. Jadi dia adalah ujungnya matahari yang paling luar. Nah, lapisan yang kedua namanya adalah kromosfer. Kromosfer ini sudah agak dalam, masuk ke lapisan kedua. Itu adalah lapisan matahari yang kedua. Yang ketiga adalah fotosfer, fotosfera. Nah, ini bagian yang lebih dalam lagi. Suhunya tentu saja lebih panas. Nah, yang paling dalam disebut dengan inti matahari atau core. Core itu intinya matahari. Nah, ini matahari merupakan bintang yang menjadi pusat tata surya. Jadi sebenarnya matahari itu adalah sebuah bintang. Dia adalah pusatnya tata surya. Lalu matahari merupakan bola gas hidrogen yang memancarkan cahaya panas dan cahaya yang berukuran amat besar. Jadi dia memancarkan panas dan cahaya yang sangat besar. Kita lanjutkan. Nah, ya. Radiasi atau panas cahaya yang dihasilkan matahari itu sangat besar, maka dia bisa sampai cahayanya atau panasnya ke bumi seperti itu. Nah, energi dari panas cahaya matahari itu tentu saja bermanfaat bagi kehidupan di bumi. Kalau di planet-planet lain seperti apa? Nah, tergantung suhu yang diterima. Kalau suhu yang diterima sangat panas, maka tidak memungkinkan terjadinya kehidupan. Tapi kalau di bumi, untung saja kita tinggal di bumi, jadi kita suhunya pas dengan yang dapat kita terima. Jadi ada makhluk hidup di sini. Oke. Nah, sebentar saya share dulu. Nah, oke, demikian tadi penjelasan singkat dari Pak David mengenai tema 3, tema 9 di sub tema 1 pembelajaran ke-4, 5 dan 6. Setelah ini silakan lanjutkan belajar di rumah, akan Pak David kirimkan tugasnya setelah ini. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kita dapat berkumpul kembali lagi bersama dalam keadaan yang tentunya lebih baik lagi. Oke. Demikian yang dapat Pak Jared sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh, istirahat yang cukup, makan yang bergizi. Oke.
Terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.